baik, Bu. Sehat semoga kita selalu dan siapkan untuk menghadapi aktivitas kita ya Bu Rumati ya. Iya, Bu. Apalagi dalam program Guru Penggerak ini kita jadwalnya terlalu padat. Semoga kita bisa memanage waktu kita karena kita juga mempunyai tugas pokok yang tidak bisa kita tinggalkan. Dengan menjalankan dengan ikhlas mungkin kita dapat melakukan aktivitas kita dengan baik. Baiklah Bu Romanti, pada hari ini kita melakukan pendampingan individu 4 dengan fokusnya ada 2 sekarang Bu Romanti ya. Observasi kelas Bu Romanti untuk melihat penerapan modul budaya positif, kemudian pembelajaran berdifferensiasi dan PSE. Kemudian fokus kita itu yang kedua yaitu penilaian observasi pengajar praktek. Jadi ada beberapa langkah yang akan kita lakukan nanti setelah bagian awal penampilan ini. Kemudian kita ada nanti pra observasi, observasi dan pasca observasi. Jadi nanti kami setelah melakukan pra dengan Bu Romanti kita akan izin untuk masuk kelas untuk melihat Bu Romanti melakukan mengajar. Kemudian pada pembelajaran daring ya Bu Romanti ya yang telah pernah dilakukan setelah kita off ya kurang lebih 1 bulan. Jadwal awalnya 2 bulan, sekarang ternyata diperpendek menjadi 1 bulan. Jadi kita persiapkan sedemikian rupa. Kemudian ada melakukan kegiatan pembelajaran daring dengan hasil masing-masing PP. Nah, dari pembelajaran daring yang telah Bu Romanti lakukan, bagaimana pengalaman Bu Romanti tentang pembelajaran daring tersebut? Pembelajaran daring setelah kita melakukan pembelajaran daring melalui kemudian saya adakan aplikasi ya Bu, mengaplikasikannya di sekolah. Yang pertama seperti kebiasaan positif Ibu, kita memang kemarin mungkin Ibu bisa lihat perubahannya ya Bu. Yang kemarin belum ada tulisan-tulisan Asmaul Husna, belum ada, terus stiker-stiker juga belum. Nah itu yang kami lakukan bersama teman-teman Bu secara berkolaborasi mulai dari Januari kemarin sampai di Februari ini. Jadi yang pertama saya menempelkan stiker-stiker pembiasaan positif seperti pembelajaran sosial emosional Bu. Yang ada bagaimana pembiasaan masuk kelas, ada tos, salam. Tadi kebetulan karena ada ibu makanya tadi cuma salam aja karena agak susah juga tadi kan kalau untuk merapikan kata-kata. Terus yang kedua kita tetap mengadakan setiap pagi Ibu mengadakan doa bersama. Kemudian di dalam kelas sebelum belajar juga anak-anak membaca Al-Quran 5-10 menit. Kemudian kita dengan teman-teman Bu sudah mulai mengaktifkan vokasional. Artinya siswa-siswa yang berbakat memasak itu sudah mulai kita aktifkan sekarang. Dan kemarin yang terakhir tanggal 15 Februari saya mengadakan workshop sebagai pengembangan diri saya sebagai guru penggerak. Itu workshop tentang tentang kanva pendidikan. Jadi bagaimana guru-guru bisa berkreativitas untuk membuat media pembelajaran melalui kanva pendidikan. Karena di kanva sana Bu template-nya sudah bagus dan bisa dipilih oleh guru mana kira-kira yang cocok dan bisa digunakan kepada peserta didik seperti itu. Terima kasih Bu Romanti atas kegiatan yang telah Ibu Romanti lakukan. Kemudian dengan fase Bu Romanti apakah ada kendala dengan tugas-tugas atau selama pembelajaran daring selama 1 bulan ini apa ada tugas yang Bu Romanti misalnya ada kendala mungkin dalam menguploadnya bisa Bu Romanti ceritakan? Dengan fasilitator rasanya tidak ada Ibu. Jadi semua tagihan tugas yang ada di LMS Ibu bisa saya kerjakan dengan tepat waktu Ibu. Cuman kita agak terkendala memanage waktu ini aja Bu sebenarnya. Tetapi sebelum due date-nya saya sudah selesaikan. Terima kasih. Pada pendampingan individu 3 kemarin Bu Romanti kita ada pengembangan diri. Ada 3 kita kemarin fokus kita yaitu yang pertama umpan balik 360 derajat terhadap kompetensi guru penggerak. Itu saya sudah lihat dari cerita Bu Romanti tadi yaitu Bu Romanti sudah melakukan workshop terhadap pengembangan diri Bu Romanti kepada rekan sejawat yang ada di sekolah. Yang ingin saya tanyakan di sini Bu Romanti untuk kegiatan kan ada pembelajaran berdifferensiasi dan
pelaksanaan PSE, kemudian pelaksanaan tahapan bagja. Apakah sudah terlaksana, Bu Romanti? Yang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional sudah Ibu, dan itu juga sudah kita bagikan ya kepada teman-teman, dan teman-teman juga sudah mulai memahami gitu. Apalagi dengan karakteristik siswa kami di sekolah luar biasa yang berbeda-beda dan unik Ibu. Tentu kami lebih dominannya ke arah ini Bu, berdiferensiasi, karena satu anak dengan yang lainnya memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Tentu guru juga akan memberikan metode, media, dan juga teknik yang berbeda sebagai pendekatan pembelajaran Ibu. Mengenai tahapan bagja sudah kami laksanakan Ibu. Kami mewujudkan siswa berkarakter dan religius. Nah, ini sudah kita laksanakan Ibu. Seperti hari Jumat kita sudah mengumpulkan anak-anak di musola. Masalahnya sekarang lagi mau direhat Ibu. Di sana kita belajar membaca pendek. Jadi anak-anak diminta ke depan. Kemudian yang kedua, anak-anak bersalaman dengan guru sebelum masuk ke dalam kelas. Yang ketiga, kita memberikan juga pemahaman kepada anak-anak cara yang membaik kepada guru dengan teman-temannya. Apalagi anak-anak kita di sekolah luar biasa kan perlu contoh ya Bu. Nah, kami sebagai guru memberikan contoh bagaimana berbicara bersikap kepada anak-anak. Terima kasih Bu Romanti atas kegiatan yang telah dilakukan, luar biasa sekali tentang berbagi praktek baiknya kepada kami. Kami juga mungkin jadi masukan juga di sekolah kami nantinya apa yang telah Bu Romanti lakukan. Dari pembelajaran yang telah Bu Romanti lakukan, kami tentu ingin melakukan untuk kegiatan kita pendampingan hidup berdebat ini. Kita melakukan pendampingan terhadap evaluasi tentang pengajaran yang akan Bu Romanti lakukan. Nah, kemarin kita sudah menginformasikan lewat grup untuk apa-apa yang kita persiapkan. Nah, apakah Bu Romanti sudah membuat rencana pembelajaran? Sudah Ibu. Bisakah Bu Romanti menceritakan sedikit tentang rencana pembelajaran yang telah Bu Romanti buat? Jadi nanti saya akan mengajarkan tentang tematik ya Bu, karena dia masih di kelas rendah, dia kelas 3, yang mengajar di kelas autis ya Bu. Jadi peserta didik saya memiliki disabilitasnya autis ya Bu, yaitu anak yang mengalami gangguan perkembangan perilaku, kemudian komunikasi dan interaksi. Nah, hari ini materi yang akan saya ajarkan itu Bu adalah tema tentang hewan hidup dan tidak hidup. Jadi di sini nanti saya akan memberikan konsep kepada anak tentang hewan di sekitar. Nanti anak akan saya perkenalkan apa aja hewan-hewan yang ada di sekitar anak, terutama yang terdekat dulu. Dari rancangan yang Ibu buat, tujuan pembelajaran apa yang Ibu buat? Ya Ibu, tujuan yang akan saya capai pertama melalui pengamatan gambar atau video Bu, diharapkan siswa mampu memahami, mengidentifikasi hewan yang ada di sekitar dengan. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat nantinya menghitung jumlah daripada hewan dengan benar. Kemudian melalui teks bacaan, siswa dapat menceritakan kembali isi bacaan dengan benar. Kemudian ada nanti juga misalnya siswa dapat melabel nama hewan dan sesuai dengan nama hewannya secara tepat. Nah, kemudian area pengembangan yang hendak Bu Romanti capai di mana? Jadi saya karena kemarin kita baru belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi, jadi saya ingin mengembangkan di bagian pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosi anak ini Bu. Karena saya sebenarnya maksudnya sudah kami lakukan, namun kemarin begitu dapat ilmunya yang lebih komplit dari pendidikan guru penggerak Bu, jadi saya tertarik ingin mengembangkannya benar-benar di kelas gitu Bu, sehingga nanti saya bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak didik kami. Bu Romanti, kemudian strategi apa yang Bu Romanti siapkan nanti untuk mencapai tujuan pembelajaran Bu Romanti bisa tercapai? Oke Bu, strategi atau teknik yang saya lakukan yang pertama
kita perlu memberikan kegiatan demonstrasi dulu, kemudian nanti ada semacam unjuk kerja, kemudian nanti kita ada penayangan sehingga anak-anak bisa memahami mana sih yang benar, mana yang namanya hewan itu gitu Bu. Karena anak-anak kita kan konsepnya itu belum paham ya, hewan itu apa maksudnya juga dia belum paham. Jadi nanti kita menggunakan infokus Ibu agar anak bisa juga melihat gambar secara utuh, kemudian kita nanti bawa bernyanyi, kemudian kita nanti mengadakan teknik stop juga Ibu sebagai aplikasi dari pembelajaran sosial emosional. Kemudian nanti ketika kita memberikan evaluasi Ibu, itu karena tiga anak yang ada di kelas saya itu dengan 3 perbedaan kemampuan. Nah, ketiga-tiganya saya akan memberikan evaluasi yang berbeda juga nanti disesuaikan dengan kemampuan. Nanti, nah untuk selanjutnya kita akan melakukan observasi kelas. Kita nanti sepakati dulu waktunya Bu Romanti. Kita mulai nanti sekarang sudah jam 8:30 ya Bu Romanti ya. Itu karena kita perjanjian kan beda waktu. Kalau di SMK 45 menit, kalau di SD 35 menit, kalau SMB kami juga belum tahu 35 menit. sama ganti. Nanti 2 kali 35 menit nanti kita melakukan observasi di kelas Bu Romanti. Di mana nanti ada setelah melakukan observasi kita ada melakukan pasca observasi dan merefleksi apa yang telah Bu Romanti lakukan nanti, sharing dengan praktek baik yang akan kita lakukan bersama. Kemudian kami juga ingin mohon izin nih kepada Bu Romanti untuk mencatat kegiatan yang akan Bu Romanti lakukan nanti, serta mungkin ada pengambilan video. Silakan Ibu ya. Terima kasih Bu Romanti. Apakah sekarang kita perlu minta izin dulu kepada Bapak Kepala Sekolahnya untuk kegiatan yang akan kita lakukan? Boleh Bu, saya panggil sebentar ya Bu ya. Sebentar ya Bu. Lahan kerjanya positif. Aku panas mata. Istilahnya telah melakukan setelah sampai kepada pendampingan 24 ya Pak ya. Ada kegiatan yang akan kami lakukan nanti bersama CGP kami, yaitu untuk bagian kali ini saya ingin melihat bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Romanti di kelas Pak. Ibu mohon izin sama untuk melihat keterampilan yang telah didapat oleh Bu Romanti, bagaimana proses-prosesnya dalam kelas. Lanjutnya Pak, karena waktu Ibu ubat. Selamat pagi Junior. Bentar sekali. Tos dulu. Ibu nih. Tos. Oke. Anak Ibu, cepat pakai tasnya. Tos kita tos dulu, tos dulu. Oh iya. Oke, tos. Anak Ibu. Anak Ibu, tadi kita sudah berdoa ya. Sudah berdoa sebelum masuk kelas ya anak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Basel? Apa kabar Basel? Baik Ibu. Baik. Apa kabar Junior? Baik Bu. Baik Bu. Pintar sekali anak Ibu ini. Oke, anak Ibu sebelum kita belajar, Ibu mau ambil absen dulu ya. Yang dipanggil namanya hadir Bu. Hadir. Nah, ya, seperti itu ya. Oke. Basel Damara. Sudah mana? Hadir Bu. Hadir Bu. Iya. Ya. Muhammad Fajar Ariko atau Junior. Hadir Bu. Hadir Bu. Oke, pintar sekali. Zivana, tiru Zivana, tiru. Oh, iya, oke. Oke, anak Ibu hadir semua ya. Tadi kita sudah berdoa tadi ya di luar ya anak Ibu ya. Oke, anak Ibu. Ibu mau lihat dulu anak Ibu ini gimana keadaannya sekarang. Sehat nak? Sehat? Sehat. Sehat. Ya. Coba duduknya yang bagus. Duduknya yang bagus. Nah, kakinya gitu. Nah, bisa. Tangannya coba ini. Tangannya di paha. Di paha. Oke, di paha. Di paha. Nah. Ayo di paha tangannya di paha ya, seperti ini. Coba anak Ibu hentikan semua tangannya diam dan keadaan diam ya. Coba kita mau tarik nafas dulu supaya teknik stop namanya enak, supaya anak Ibu bisa berkonsentrasi dalam belajar. Gini caranya, lihat Ibu. Tiup. Nah, lagi, tiup lagi. Ayo Basel. Nah, lagi.
jempolnya. Lihat mata ibu nanti. Jempolnya mana? Jempolnya. Iya. Di mana coba tangannya di bawah. Nah, oke. Ayo, coba. Oke. Oke, anak ibu. Junia nggak usah ya, karena sedang makan ya anak ibu ya. Gimana anak ibu? Gimana perasaannya hari ini anak ibu? Duduk sayangnya. Junio, gimana perasaannya hari ini? Bagaimana perasaan Junio hari ini? Tawa. Oh, tertawa Junio. Kalau Basel apa perasaannya gimana sekarang? Senyum. Oh, senyum. Gimana senyum, Nak? Oh iya, pintar. Ada senang belajar sama Ibu Manti? Senang belajarnya? Iya. Oh, senang. Kalau Junio bagaimana perasaannya hari ini? Gimana perasaannya hari ini, Nak? Yang mana perasaan Junio hari ini? Senang. Oh, senang. Oh, pintar. Mana? Sini. Tunjuk yang mana senang. Sini, Junio. Sini dulu. Yang mana yang senang itu? Sini dulu. Oh, senang anak ibu. Hebat. Anak ibu udah siap makan ya. Senang ya. Yang mana yang senang, Nak? Oh, senang. Oh, pintar. Basel, bagaimana perasaan sekarang? Ayo, coba. Gimana perasaannya sekarang? Yang mana perasaannya sekarang? Nah, yang mana Basel? Yang mana? Oh, senang. Oh, pintar anak ibu ya. Oh, senang. Ibu bahagia anak ibu senang hari ini. Oke, duduk sayang. Duduk. Anak ibu, Basel. Ibu mau bertanya. Di rumah ada hewan, Basel? Ya, ada hewan di rumah. Ada. Apa namanya? Nama hewan apa? Kucing. Kucing. Apa lagi? Ayam. Oh, ayam. Apa lagi? Anjing. Ada anjing. Oh, masa ada babi di rumah? Yang di rumah ada apa? Sapi. Oh, ada sapi. Junio, di rumah ada apa hewannya, Nak? Kucing. Kucing apa lagi? Ayam. Apa lagi? Apa lagi? Oh, ada anjing. Oh, pintar sekali. Tepuk tangan dulu anak ibu. Tepuk tangan dulu. Keren. Pintar sekali anak ibu. Iya, anak ibu. Ibu sekarang ada bacaan ya. Bentar ya, ibu ambil kursi sebentar. Berdiri. Berdiri, Ziva. Ya, di sini sebelah sini berdiri. Ya, berdiri. Oh, berdiri ya. Oke, tepuk tangan aja. Oh, jadi tutup, Pak. Lupa ibu nanti. Oh iya. Oh, tutup tadi ya. Oh iya. Kukuruyuk, begitulah bunyinya. Kaki bandung, hewan apa namanya? Kukuruyuk, begitu bunyinya. Ini apa nih? Ayam. Apa nih, Jun? Ayam ya? Ayo, tangannya ayo. Kita tepuk tangan. Iya, pintar. Iya, lagi. Oke, kita nyanyi sama-sama. Kita suaranya. Rotinya pakai mentega. Anak yang baik hati pasti disayang mama. Mama. Potong roti, rotinya pakai mentega. Anak yang baik hati pasti disayang mama. Itu apa itu? Gambar apa ini ya? Gambar apa ini, Nak? Ayam. Iya. Apa ini, Jun? Gambar apa ini, Jun? Ayam. Kucing. Iya. Kucing. Oke, Basel, coba ke depan kelas saya baca. Ayo kita baca teksnya apa. Oke. Dengar suaranya. Ayam. Ya, tangan kanan saya. Ya. Ayam. Iya, baca dulu ini. Keras suaranya. Hewan. Iya. Asal.
pelihara Ya, keras suara. di rumah seperti ayam Ya. dan kambing. Iya. Junior sudah memelihara Ya. hewan Ya. seperti Ya. ayam dan kucing. Ya. Ayam berkaki 2, Ya. kucing berkaki 4. Ya. Hewan peliharaan banyak jenisnya. Ya. Berbeda pula jumlah kakinya. Ya. Semua ciptaan Hebatnya anak ibu, nanti hebat, pintar ya. Oke anak ibu, tadi Basel sudah membaca teks ya. Tiga. Oke ya, anak ibu, tadi kita sudah melihat teks bacaan. Apa tadi judulnya? Basel? Hewan apa sayang? peliharaan. Iya, hewan peliharaan. Iya, hewan peliharaan. Junior mau baca ke depan? Mau baca ini? Ayo, sini. Mau baca sayang? Ini, baca dulu sayang. Ya, keras suaranya ya. Pakai. Tunjuk pakai ini, nah. Ditunjuk pakai ya. Nah, tunjuk aja. Keras suaranya ya. Iya. Iya. Iya, pintar. Berkaki 2, Pintar. Yang di bawah. Nah, ini. berkaki 4. Iya. Banyak jenisnya. Iya. Berdehan. Ih, pintar, tepuk tangan. Anak hebat, Junior. Pintar. Ya, kita belajar anak ibu tentang hewan peliharaan. Apa tujuannya kita belajar ini anak ibu? Supaya Basel, Junior, Zivana tahu nama hewan-hewan di rumah atau di lingkungan sekitar ya. Basel, tidak boleh bicara sendiri ya. Oke. Ibu mau bertanya, Basel? Basel memelihara apa di rumah? Di rumah. Memelihara apa? Ayam. Oh ya, iya. Hewan yang di sini. Misalkan tulisannya ya. Misalkan tulisannya. Oh, kambing. Oh, Junior lagi. Kalau Junior tadi memelihara apa di rumah? Ayam. Ayam, apa lagi? Melihara apa lagi? Kucing. Kucing, apa lagi yang lain? Apa lagi yang lain? Melihara apa lagi? Kucing. Apa? Guk, itu bunyi apa itu? An? Iya, oke, duduk. Pintar anak, duduk sayang. Duduk. Pintar anak ibu ya. Oke anak ibu. Sekarang Bu Manti mau memperlihatkan mana si ayam, mana si kucing, ya? Oke, coba kita lihat. Kelinci suka makan apa ya? Makan. Apa dimakan sama kelincinya? Makan daun. Oh iya, sayur. Apa lagi? Sayur. Iya, makan apa lagi? Buah. Buah. Iya, pintar. Ya, ada ayam, ada bebek, ada kelinci. Apa lagi ya nama hewannya ya? Kita lihat dulu. Oke, duduk Siva, duduk sayang.
Kucingnya makan apa? Kucing. Iya, dikasih makan apa di rumah? Makan ikan. Iya. Iya, ikan. Zivana, sini Zivana. Sini Zivana. Oke, satu lagi. Iya, oke, duduk lagi pintar ya. Oke, kita lihat lagi gambar selanjutnya anak ibu. Kosong. Tidak ada ya? Oke, duduk yang bagus, duduk. Nah, Bu Manti punya video, ya. Bu Manti punya video. Kita bernyanyi bersama. Ayo Junior. Ayo Junior, kita nyanyi dulu. Apa itu? Apa itu Basar? Sapi. Ya. Apa itu Junior? Sapi. Ya. Wah, itu dia sapi. Oh. Itu apa Junior? Bacanya apa? Apa itu? Itu tadi. Iya. Lihat Basar itu apa itu? Apa itu? Babi. Oh iya. Ini dia babinya. Tadi Sapi. iya apa lagi? Ayam kucing sapi. Apa lagi? Sapi. Tapi sudah apa lagi? Bebek. Iya bebek. Ikan. Iya bukan ya. Bebek. Iya. Nah, bebek apa lagi tadi nak? Apa tadi yang kita tonton? Apa lagi tadi? Apa lagi tadi? Yang makan wortel apa tadi? Ya, please. Ya. Apa lagi tadi? Oh, kucing sudah. Kucing sudah ada di atas nak. Lihat, ini sudah ada. Nah, apa lagi tadi tuh? Gasel. Ayam. Apa? Yang pink. Nah, apa itu? Good. Good. Ayam makan. Ayam jantan. Oh iya. Ayam jantan. Oke. Ayam. 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 Ayam jantan. Apa lagi? Masih ada? Sudah? Sudah. Oke. Tos dulu sama Bu Manti ya. Anak hebat ini. Oke. Tos dulu. Oke. Coba kita sama-sama baca. Apa hewan yang ada di rumah? Coba sama-sama. Basel Junior. Ayo kita mulai. Sama-sama. Apa ini? Ayam. Ayam nomor 2. Kucing. Ya, nomor 3. Sapi. Sapi nomor 4. Bebek. Bebek. Apa ini Jun? Ya, nomor 5. Kucing. Kelinci nomor 6. Sapi. Kambing. 7 apa? Basal. 7. Babi. Ya, 8. Burung. 9. Ayam jantan. Oh, ayam jantan pintar sekali. Sekarang kita hapus ini. Coba basal ke depan. Ya. Coba tuliskan nama hewan di sekitar kita yang sudah ditonton melalui video tadi saya. Ayo, baca sini. Ya. Tulis nama-nama hewan. Tangan kanan saya. Apa nama hewan? Gak boleh ribut kita ya, Jun. Basar, tas dulu. Oke ya. Anak ibu, coba lihat di depan temanmu menulis apa? Coba hewan, judulnya hewan yang dipelihara di rumah. Nomor 1 apa? Junior, baca apa nih? Ya, anjing. Betul apa salah tulisannya ini? Ini apa bacanya? Anjing. Betul apa salah ini, Junior?
dipelihara? Ada untuk kebutuhan rekreasi seperti di kebun binatang. Ada kebun binatang? Ya, ke kebun binatang. Ya, tapi kalau di rumah tidak ada dipelihara. Ya, tapi termasuk hewan. Ya, nama hewan betul ya, tetapi tidak dipelihara di rumah. Apalagi kucing. Iya betul, ini dipelihara di rumah sayang. Ya, tikus dipelihara. Tikus dipelihara nak? Tidak. Tikus merupakan hama, ya merusak. Ya, dia merusak ya. Kadang dia memakan padi di sawah. Kadang kalau di rumah, kalau kotor rumah kita, baju digigit tikus. Ya, kotorannya sangat bau. Lama-lama. Iya. Ini termasuk nama hewan ya. Nama hewan ya. Terus apa lagi nih? Bebek. Kelinci. Kok kelinci? Kelinci sedang. Bacanya begini sekarang ya. Baca saya. Oke, pintar sekali. Duduk lagi pada tempatnya. Nah, Bu Manti ada permainan ini. Kita bermain tempel ya. Menempel. Oke, Basel, bye-bye sayang. Basel. Nih judulnya hewan peliharaan. Ya. Sini ikan. Tunggu. Siapa yang mau ke depan? Tunjuk tangan. Tutup tangan. Iya sini, cepat. Yang mana yang mau disatukan nak? Ah, Basel ikut juga. Ayo berlomba, ayo. Ah, ayo. Oke. Ini. Ya. Ya. Ah, ya, boleh berkelahi ya. Mana temannya? Ya. Ya. Lagi. Nggak boleh berkelahi ya. Nah, gantian. Ikan. Ya. Iya. Ya. Lagi. Ya. Bebek. Iya, bebek nggak ada ya. Gimana? Di mana ya? Lupa Bu Manti ternyata ya. Lupa Ibu, maaf ya nak. Lupa. Tertinggal. Nggak ada. Lupa ya, nanti Ibu ambilkan ya. Lupa Ibu tadi nak. Oke, duduk Junior. Duduk sayang. Duduk nak. Duduk. Iya. Anak-anak Ibu mau tanya, gimana perasaannya setelah belajar ini? Bagaimana perasaan Basel? Bebek. Bagaimana perasaan Basel setelah belajar tentang nama hewan? Bagaimana perasaannya? Bahagia. Oh bahagia, pintar tos dulu. Kalau Junior gimana perasaannya sekarang nak? Bahagia. Yang mana bahagia nih? Nggak tahu, Manti yang mana bahagia nih? Yang mana gambar bahagianya yang mana? Bahagia. Oh bahagia. Zivana gimana? Sekarang bagaimana? Senang? Bahagia. Oh bahagia juga. Berarti bertiga bahagia ya. Terima kasih anak ibu ya. Anak yang hebat. Oke. Junior. Apa tadi? Tidak boleh berkelahi, harus sayang dengan teman, harus sopan. Duduk nak. Harus sopan. Jadi kelas kita harus sopan. Tidak boleh berkelahi dengan teman. Ya, oke. Ini anak-anak ibu hebat. Bisa tadi ya. Lagi. Duduk dulu Junior ya, duduk. Di atas dulu. Oke, duduk lagi nak. Iya. Oke. Junior, duduk nak, duduk. Ini. Yuk. Tangan kanan. Minta Bu. Ya. Ayo Junior. Ya. Nah, sekarang boleh. Silakan ditempel.
Ya. Sembilan. Ya. 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 Yeay, hebat. Mana yang kosong, Nak? Yang kosong. Katakan yang kosong. Yang kosong bisa. Dah, duduk lagi. Dah, duduk. Junior, Zivana, duduk. Dua. Ada berapa? Ayamnya ada? Dua. Duduk. Satu. Oh, ada berapa ayamnya? Ada dua. Soalnya kan Bu Manti, mana angka dua? Oh, tunjukkan ke temannya. Mana angka dua? Oh iya, ini betul angka dua? Ya. Basel duduk. Basel mau pulang sama ayah nanti? Ya. Duduk ya. Kalau pulang sama ayah nanti duduk dulu ya. Duduk yang harus ke belakang ya sama. Bisa ke belakang. Kalau lu nggak ke depan nah. Ya berdiri dulu. Berdiri dulu. Satu, dua, tiga. Mana dia angka tiga? Mana dia ya? Oh iya, hebat angka tiga. Apa lagi ya? Kuda ada berapa kudanya? Hitung, coba. Mana suaranya? Satu. Mana suaranya? Satu, Hah? dua, tiga, empat. Itu kuda apa bukan ini? Kuda. Satu, dua, tiga, empat. Yang empat mana? Empat. Sorry. Mana empat? Ayo. Mana angka empat? Angka empat mana? Oke. Itu dia. Iya. Angka empat ternyata ya. Oke, duduk anak ibu. Bu Manti mau tahu nih anak ibu kan kita sudah belajar bilangan, kita duduk nih. Tiga. Junior. Oh, boleh. Pintar. Junior angka berapa ini? Wow, hebat. Wah, yang besar angka berapa ini? Wow, hebat. Ini angka berapa ini? Wah, pintar. Angka berapa ini? Baca. Angka berapa ini? Ini angka. Ini dia. Mana? Lihat ke ibu. Oh. 33. Di mana 33 ya? Harus sabar kita nak nyarinya, nggak boleh marah-marah. Di mana 33 ya? Mana ya? Cari 33. Bukan. Yeay, ketemu. Berapa ini nak? 30? Pintar, 33. Anak ibu, coba sekarang siapa mau ke depan? Kita melabel nama hewan. Ayo, siapa mau? Ayo, sini, kita berdua. Ya, cari mana hewannya? Ayo. Caranya satu-satu saja, ambil satu-satu. Ambil, ya. Nah, ayo sini. Ayo, namanya anjing. Ayo diambil itu. Ayo ambil namanya. Ya. Anjing. Mana anjing? Mana anjing? Kita cari anjingnya. Mana anjing? Bukan di situ sayang. Kasih temannya tidak boleh Basel. Ya. Ya nak sayang. Ya, Zivan. Ayo. Mana kucing? Mana kucing? Ya. Dari mana kucing? Anjing. Ya, anjing pintar. Kucing ini? Kucing. Ya. Oke, duduk sih mana lagi nak? Ya, ayo. Yang belum ada namanya. Mau hewannya ya dikasih nama. Ayo. Dirapikan nak, dirapikan gambarnya. Zivana. Ziva. Ayo nak ambil.
iya, terima kasih. Basel lagi. Oh ini tadi anjing. Udah duduk lagi nak. Basel, sini Basel. Basel sini. Basel tidak boleh megang. Eriur nggak boleh. Kotor. Maaf ya. Ayah. Ya. Keluarkan pensilnya sayang. Basel, keluarkan pensilnya. Ini punya. Ini tulis nama dulu. Tulis nama. Cepat kita kan mau istirahat lagi. Istirahat kita lagi. Ambil pensilnya Mak. Ambil pensilnya sayang. Cepat ayo kita ambil pensil. Tulis namanya. Tulis namanya. Junio. Nah, ya dikerjakan sayang, dikerjakan dulu ya. Ya, yuk. Ini tulis namanya Ziva. Ziva. Oke. Lihat Ziva, mana gambar yang sama? Nah, ini mana yang anjing? Ini sama ini. Oke, yang ini udah. Bikin 14 di sini. 14. Nah, 14. Nah, ini lagi. Ini 15 butir. Tambah 15 di bawah. Susun ke bawah. 15. Nah, kasih garis. Kucingnya mau warna apa? Masa mau warna kucing juga? Ya, ambil. Yang begitu sayang. Ini. Ambil. Tangan kanan. Tidak boleh tangan kiri. Tangan kanan. Ambil pakai tangan kanan. Ya. Ya, warna ya. Warna yang bagus ya. Ya, belum dulu ya. Ya. Warna sayang. Ayo kita mau warnain yuk. Ya. Kita warnain dulu sayang. Warna apa itu Jun? Ya warna apa Junio? Kucingnya warna apa ini? Warna? Warna orange. Keren ya? Ini. Masa oranye? Oh siap, pintar sekali anak ibu. Oke, yang sudah siap, letakkan di sini nak. Nanti kita masukkan, ibu nilai dulu. Nanti ibu masukkan ke dalam ini ya. Mapnya nanti ibu masukkan ya. Oke, Junior sudah selesai? Udah, taruh sini nak. Letakkan di sini. Ya. Kalau udah selesai, letakkan di apa? Di atas meja ibu. Gini cara megang pesnya, nggak boleh kayak gitu. Nah, gini. Nah, megangnya gini ya. Bumanti bantu begini. Ya, Pak Junio, Basel, nggak boleh gitu. Ah, lihat Bumanti, lihat. Lihat, Ibu. ya tunggu, lihat ibu, lihat. Nah, pelan-pelan begini nak. Nah, coba. Tahan. Begini megangnya Junio, Basel. Ya. Pelan-pelan. Gini. Kami masukkan dan kelinci. Ayah berkaki 2. Kami dan kelinci berkaki 4. Peliharaan pulang sudah kakinya semua seperti Tuhan. Bunda, memasak di mana? Nah, Bunda memasak di dapur. Bagus sayang. Jatuh dia. Pelan-pelan lah. Tolong Pak Siva, tolong sayang. Jatuhnya matinya. Ya bantu ya. Di atas meja. Di atas meja ini. Ayam. Aus kabelnya. Letakkan di sana.
masukkan ini. Nah, sini, nih guru sini. Berdiri di depan. Jun. Kukuruyuk katanya. Pakai bebek angsa ya. Pakai bebek angsa. Oke. Pakai musik ya. Nah, lihat musiknya nak ya. La 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 la. Ayo joget ya. Ini lagi. Bebek angsa masak dansa 4 kali. Bu, kita sudah belajar hari ini ya tentang hewan peliharaan. Ya, anak ibu, kita tadi belajar tentang hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitar. Anak-anak udah lapar? Udah? Ya, istirahat ya. Oke, anak ibu sekarang boleh istirahat. Nanti kembali lagi kita ya. Ya, oke. Ya, boleh istirahat. Jun, keluarlah. Zivana, ya, keluar. Oke. Aku minta makan sama mama ya. Ya. Alhamdulillah sudah selesai kita melakukan proses pembelajaran dalam kelas tadi ya. Nanti kita akan mengamati bagaimana proses pembelajaran. Terima kasih sekali untuk pembelajaran bermakna bagi kami, apalagi saya sebagai guru SD. Mungkin pelayanan kami kepada anak yang tidak berkemampuan, yang tidak berkebutuhan khusus tidak seperti itu. Jadi sungguh ini praktek baik yang luar biasa yang Bu Amati berikan kepada kami, menjadi motivasi bagi kami untuk menerapkannya nanti di SD. Dari kegiatan tadi yang Bu Romanti yang Bu Romanti lakukan, adapun kegiatan kita kali ini adalah pasca observasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran yang telah Bu Romanti lakukan. Baiklah Bu Romanti, dari kegiatan tadi bagaimana perasaan Bu Romanti setelah melakukan proses pembelajaran? Perasaan saya puas ya Bu, karena saya sudah memberikan layanan yang terbaik. Apalagi tadi dengan kondisinya anak ada yang tantrum, marah, ada yang udah pengen keluar, ada yang maunya sesukanya karena ada yang hiperaktif juga gitu Bu. Tapi saya sudah berusaha mungkin ke depannya akan saya perbaiki mungkin dari apa yang sudah saya lihat tadi saya sampaikan sendiri. Supaya ke depannya bisa lebih menenangkan anak bisa belajar dengan baik. Terima kasih Bu Manti. Kemudian dari kegiatan tadi, apa hal-hal yang terbaik yang sudah Bu Manti lakukan? Yang pertama Bu, saya sudah menyiapkan media, terus saya sudah mengaktifkan siswa. Jadi memang saya ingin pembelajaran berpusat kepada murid Ibu. Jadi saya sebagai guru, walaupun saya guru SLB, setidaknya anak-anak saya juga bisa aktif seperti anak pada umumnya gitu. Tentu saya akan memberi materi sesuai dengan kemampuan anak. Jika tadi saya memberikan materi itu jauh dari pemahaman anak, artinya tidak ditemukan dalam lingkungan sehari-hari, justru anak tanpa asik dan dia tidak paham. Tetapi kita memberikan pembelajaran memang hal-hal yang terdekat dengan lingkungan anak. Jadi bisa nyambung pembelajarannya. Karena yang kita inginkan di sini bukan hanya aktivitas anak atau pembelajaran selesai Bu, tetapi saya yang lebih inti di sana anak mampu yang pertama mengucapkan apa aja sih nama hewan, karena anak-anak kita ini Bu awalnya dulu tidak mengeluarkan satu huruf pun. Nah sekarang dia sudah bisa mengucapkan nama hewan. Nah itu merupakan suatu kebahagiaan tersendiri yang tidak bisa saya utarakan gitu ya. Terima kasih Bu Manti. Tadi juga sudah tergambar dalam kegiatan pembelajaran yang Bu Manti lakukan. Kemudian dari
fokus kita yang tadi yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan PSE sendiri. Bagaimana hal yang telah Bu Romanti lakukan terhadap fokus kita tadi. Jadi di dalam pembelajaran tadi Bu, pembelajaran berdiferensiasi sudah saya berikan kepada anak. Misalnya saja tadi Bu kan menempel ya, ada anak saya memang lebih karena yang dia belum bisa mengeluarkan suara, belum bisa membaca sama sekali. Tetapi saya tetap mengaktifkan anak tersebut untuk bisa ikut menempel nama-nama hewan atau binatang. Selain itu tadi Bu yang saya berikan juga ketika LKPD kita berikan itu berjenjang Bu. Jadi saya sesuaikan seperti tadi Zivana itu hanya teknik menjodohkan, matching atau menjodohkan mana gambar yang sama dan dia hanya menarik garis karena di sana saya ingin anak ini mampu untuk membuat halus dan mampu melihat mana gambar yang sama. Nah untuk Basel tadi lebih tinggi Bu. Kalau Basel tadi sampai dia membuat kalimat. Ya. Biasanya kalau kalimatnya tentang kehidupan sehari sudah bisa deh Bu, tapi karena tadi mengenai hewan masih agak kebingungan dan saya bantu. Nah untuk Junior sendiri, Junior juga lebih tinggi daripada Zivana. Jadi tingkatannya Bu, Zivana, Junior, Basel untuk kemampuan. Tetapi kalau untuk keaktifan sebenarnya lebih aktif si Junior. Ya, kalau Basel karena masih gejala autisnya masih kuat dan dia agak hiper dan sulit untuk dikendalikan. Nah, seperti itu Bu. Tapi kalau Junior udah nyambung, cuman ketika dia emosi seperti tadi Bu, dia pingin makan, harus dilaksanakan dulu. Kalau enggak Bu, sampai pembelajaran selesai itu bakalan tantrum gitu. Makanya kami sebagai guru SLB harus bisa memahami karakteristik anak. Artinya kami tidak bisa mengedepankan ego kami sebagai guru. Oh anak begini, ya bisa. Tetapi secara perlahan itu sudah menarik Junior tadi kan dia marah awalnya karena lapar. Tetapi kita biarkan saja, pertama akhirnya dia bisa mengiringi, mengikuti pembelajaran kita. Bahkan dia yang lebih aktif. Iya. Terima kasih Bu Romanti, sungguh luar biasa sekali apa yang telah Bu Romanti lakukan. Kemudian untuk perbaikan diri, refleksi terhadap perbaikan diri, terhadap proses pembelajaran tadi, apa kira-kira yang perlu Bu Romanti perbaiki ke depannya terhadap proses pembelajaran yang berlangsung? Yang perlu saya perbaiki sepertinya tadi Bu, karena tadi anak kondisinya lagi tidak stabil ya. Jadi ketika ke depan tadi itu sudah keributan, sudah tidak terkontrol. Nah kedepannya saya ingin bagaimana mengkondisikan anak bisa belajar lebih tenang, bisa lebih memahami satu sama lain. Tapi itu mungkin butuh proses ya Bu, karena mereka belum paham. Artinya mereka mengantri, tidak boleh saling berebut karena mereka bermasalah di perilaku. Nah itu yang akan saya perbaiki. Terima kasih Bu. Nah dari kegiatan yang tadi kita sudah melakukan, Bu Romanti sudah melakukan penilaian terhadap anak tadi. Bagaimana Bu Romanti melakukan atau solusi terhadap anak kita ini kan berbeda nih penilaiannya nih. Apa penilaian yang Bu Romanti lakukan gitu? Kan tadi di RPP sudah ada gambar nih penilaiannya ada aktif ini. Sementara kita tahu kondisi awal anak kita itu tidak bisa. Bagaimana Bu Romanti menyikapinya terhadap ini dan bagaimana solusinya yang Bu Romanti berikan? Jadi Bu, kita kan karena saya sudah belajar tentang pembelajaran diferensiasi kan ada yang Bu. Yang pertama diferensiasi kesiapan diri, terus konten dan produk ya Bu. Nah kalau untuk hasil ya Bu, karena tadi juga LKPD-nya berjenjang, penilaian saya juga disesuaikan Bu berjenjang. Jadi tidak sama saya memberikan penilaian antara si Basel dengan Zivana. Tentu ada kriteria-kriteria khusus Bu. Kalau Zivana kan mampu menunjuk, memang itu tuntutan saya, dia mampu saja menunjukkan atau mampu saja menarik garis. Nah kalau si Basel lebih tinggi lagi seperti itu Bu. Jadi memang diferensiasi produknya kita berbeda-beda. Disesuaikan dengan jenjang kemampuan anak. Terima kasih Bu Romanti. Berarti sudah terlihat ya diferensiasi mulai dari kontennya, mulai dari produknya, kita prosesnya. Kita kalau diferensiasi ini kan ada 3 pengembangan kita. Jadi kita tidak bisa menuntut, kalau saya lihat di SLB ini tidak bisa menuntut sama. Ketiga-tiga itu bisa berlangsung di SLB mungkin tidak bisa ya Bu Romanti ya. Tapi alhamdulillah kami sudah terlihat bagus sekali kegiatannya, praktik baik yang luar biasa yang Bu Romanti berikan kepada kami.
Kemudian dari rencana pengembangan diri Bu Romanti, kira-kira aktivitas pengembangan diri apa yang akan Bu Romanti lakukan pada kedepannya? Kedepannya ya Bu, aktivitasnya itu saya ingin menjadi coach bagi rekan sejawat yang lain, terutama di pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosi Bu. Kemarin ini kan kita baru dilihat ya Bu. Saya ingin juga melihat bagaimana teman-teman mengintegrasikan di dalam PPP masing-masing. Jadi nanti saya bisa, kalau sekarang kan Bu tentang keyakinan kelas sudah, terus pojok baca sudah. Nah yang untuk pembelajaran diferensiasi ini memang belum keseluruhan dulu Bu. Mereka juga bingung gimana ini mengintegrasikannya. PS ini kapan diberikan ya gitu. Nah rencana ke depan itu yang akan saya kembangkan. Dari pengembangan tadi tujuannya apa Bu? Dari kegiatan yang kita nanti bicara ini, apa tujuan kegiatan? Tujuan kegiatan itu Bu sebenarnya mengaplikasikan pembelajaran diferensiasi itu bisa diberikan atau diaplikasikan tiap jenjang satuan. Kami kan di SLB ini dari TK Bu, SD, SMP, SMA. Jadi bagaimana para guru juga mampu membelajarkan anak dengan mengintegrasikan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosi itu di dalam kelas. Jadi nanti setidaknya kalau dia sudah anak-anak tersebut sudah mengikuti katakanlah integrasi pembelajaran sosial emosional, setidaknya dia anak dapat Bu dia tetap mengendalikan diri, emosinya lebih tertata, gitu Bu. Nah, seperti itu. Kalau yang untuk diferensiasi, setidaknya anak bisa anak bisa menerima layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga apa yang ingin kita capai, apa yang mau kita kembangkan, potensi apa yang ada pada anak bisa kita munculkan ke permukaan. Terima kasih Bu Romanti. Nah, bagaimana ukuran keberhasilan yang Bu Romanti lihat nanti terhadap tujuan ini? Yang pembelajaran keduanya ini, Iya, yang berdasarkan pengembangan yang tadi Bu Romanti lakukan, ukuran keberhasilannya gimana? kalau ukuran keberhasilannya Bu, kan kita bisa lihat sekarang antara sebelum dan nanti sesudah ya Bu. Tentu nanti kita lihat bagaimana berubah perilaku anak, bagaimana PBM anak di dalam kelas Ibu, terus bagaimana hasil yang dicapai anak. Nah, kita kan jika anak itu bisa belajar mengikuti pembelajaran sosial emosional dengan baik, tentu akan berpengaruh kepada hasil dari pembelajaran itu sendiri. Tetapi kalau sosial emosi anak tidak baik, tentu juga berakibat berdampak ya. Terima kasih Bu Romanti. Dari kegiatan yang tadi Bu Romanti sudah rencanakan, tujuannya sudah ada, kemudian ukuran keberhasilannya, kemudian apa pendukung yang Bu Romanti butuhkan terhadap proses pengembangan diri Bu Romanti? Pendukungnya yang pertama kolaborasi dari semua teman-teman. Saya tidak bisa berjalan sendiri. Sama halnya seperti kegiatan guru penggerak ini, kalau teman-teman juga tidak mendukung apa yang program yang saya rencanakan juga tidak akan berhasil Bu. Karena saya terbatas juga ya Bu. Saya juga walaupun saya ikut pendidikan guru penggerak bukan berarti saya menggurui teman-teman juga. Setidaknya saya bisa membagikan ilmu yang saya dapat di dalam kegiatan guru penggerak. Bahkan teman-teman pengalamannya lebih bagus sebenarnya. Jadi kami saling berbagi dan apa yang positif dari teman-teman saya ambil dan apa yang positif dari saya bagikan ke teman-teman biar setelah ini makin maju. Jadi terjadi transformasi pendidikan di SLB. Terima kasih Bu Romanti. Kira-kira waktunya kapan Bu Romanti lakukan pada pengembangan diri? Setelah ini minggu depan berarti ya sebelum ya pokoknya minggu depan lah Bu. Nanti kita coba nanti rapat lagi dengan teman-teman, terus kita kalau teman-teman nggak paham nanti saya coba bantu untuk menjelaskannya, bisa nanti dirapatkan di kantor atau bagaimana nanti teknisnya sesuai dengan keputusan transport. Terima kasih Bu Romanti. Tadi kami melihat materi Bu Romanti begitu padat ya, padat sehingga tidak ada anak yang besar. Kira-kira apa solusi yang Bu Romanti berikan untuk hal tersebut? Jadi untuk solusi yang seperti yang tadi itu Bu, ini sebenarnya dasarnya karena tadi kita mengetahui karakteristik anak autis ini Bu, kalau dia udah jam sekian masuk, dia harus wajib jam segitu Bu. Jadi kalau sudah molor, itu bawaannya sudah emosi. Nah untuk kedepannya yang pertama mungkin aktivitas anak lebih banyak, materinya mungkin lebih ditingkatkan yang lebih menarik bagi anak. Jadi anak tidak hanya itu saja, sehingga dia tidak bosan. Terus mungkin nanti juga kita berikan media-media pembelajaran yang lain yang sama dengan materi itu yang menarik juga.
Tujuannya mungkin tadi kami melihat di RPP Bu Romanti itu juga banyak tujuan yang nanti tampilkan di RPP. Nah, dari tujuan itu apakah solusi yang Bu Romanti berikan terhadap proses pembelajaran anak tadi? Tujuannya kan terlalu padat itu sesuai dengan materi. Nah, mungkin ada solusi dari Bu Romanti itu mensinkronkan tujuannya itu dan menyempitkan atau mesederhanakan. Iya Bu, dari RPP yang sudah saya buat itu kan ada 6 ya tujuannya. Tujuannya 6 ya. Sebenarnya itu untuk 2 kali pembelajaran sih Iya. sebenarnya kan. Cuman ya nanti akan Stop, ya. spesifikkan. Kemudian mana yang lebih saya utamakan dulu, baru itu yang saya berikan. Terima kasih atas masukan serta solusi yang Bu Romanti berikan. Kita di sini kita sharing, tidak saling menggurui ya Bu Romanti Iya, ya. Bu, iya. Jadi semua tantangan yang Bu Romanti berikan berarti Bu Romanti yang memberikan solusinya kepada kita bersama, sehingga kita bisa nanti mengambil yang terbaik dari kegiatan ini. Demikian mungkin untuk kegiatan kita kali ini Bu Romanti. Untuk kedepannya kita melakukan kegiatan pendampingan individu 5 yang akan ada nanti di WA group kegiatan kemudian apa saja yang kita butuhkan. Kemudian pada kegiatan fasil dengan Bu Romanti, begitu juga dengan PP. Di sini saya sebagai PP belum melihat jalur komunikasi di LMS. Jadi saya lihat CDP belum ada mengisi itu. Jadi di sini gunanya jalur komunikasi ini kami sebagai PP mungkin fase juga akan mengetahui tantangan atau kendala-kendala yang Bu Romanti hadapi selama pembelajaran. Kalau di jalur komunikasi itu disitulah jalur komunikasi kita sebagai fasil, PP dan CDP. Mungkin dari BDP sendiri ya Bu ya bisa melihat apa kendala-kendala dari CDP itu sendiri. Jadi kemarin sudah diinformasikan juga kondisi jalur komunikasi kita. Tapi saya juga memahami keadaan kita yang terlalu padat jadwalnya sehingga diadakan untuk jalur komunikasi untuk tugas pun mungkin tidak ada waktu bagi DGP ya. Itu masukan dari saya. Kemudian pada PI 5 nanti Ibu kita akan mengadakan coaching. Coaching ya Bu ya. Pembelajaran itu ada nanti Ibu dengan guru bahasa Jawa Ibu akan disebut ada supervisi ya Bu ya. Jadi ada coachingnya, ada sesuai dengan Ibu berarti Ibu Romanti meminta RPP kepada teman Ibu Romanti yang akan Bu Romanti analisa dan ini akan menjadi masukan bagi teman rumah Bu Romanti tentang berbagi praktek baik ini. Jadi Bu Romanti sudah mendapat ilmu terlebih dahulu bagaimana pembelajaran memasukkan atau mengintegrasikan pembelajaran berdefiniasi dan PSE ini ke dalam rencana pembelajaran nanti. Demikian Bu Romanti kegiatan kita pada hari ini. Tadi sudah kita awali dengan pembukaan, pra-observasi, observasi dan post-observasi. Saya mengucapkan terima kasih ya sebesar-besarnya kepada Bu Romanti dan juga tim. Luar biasa sekali penampilan Bu Romanti tadi. Mungkin kami di SD mungkin tidak sebegitu sabarnya mungkin menghadapinya. Terima kasih Bu Romanti. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi di PI 5 dan PI 6 kemudian lokal juga. Begitu juga di Panhasil nantinya. Ini yang Bu Romanti lakukan ini mungkin kalau kita bisa ditampilkan nanti di Panhasil produknya Bu Romanti bisa berupa videonya nanti, apanya nanti bisa kita diskusikan nanti. Ya. Baik Bu, terima kasih juga atas saran dan masukan yang membangun buat saya agar kedepannya saya bisa meningkatkan kualitas mengajar saya, memberikan baik pengajaran saya terbaik lah untuk anak-anak. Terima kasih juga kepada Peter yang sudah bersedia menemukan waktu untuk singgah ke tempat kami ini Bu. Seperti itulah adanya pembelajaran di SRB Ibu mulai dari awal sampai akhir. Memang kami di sini Bu memang harus guru yang lebih banyak berperan karena mereka memang harus diawasi, harus dikontrol dan dibimbing. Jadi kami tidak bisa melepas begitu saja Bu, karena memang keterbatasan dan hambatan yang mereka miliki. Terima kasih Bu. Sedikit ada catatan dari observasi terlepas dari yang tadi ya Bu ya. Iya. Ya Bu, apa Bu? Masukkan sedikit ya Bu ya. Yang pertama tadi tentang kesepakatan kelas. Iya. Kesepakatan kelasnya mungkin tadi nanti belum kita kepada anak sebenarnya. Oh, iya. Ya dari awal. Iya. Kemudian dari KSE dan pembelajaran organisasi itu sudah terintegrasi dengan baik di dalam kelas.
tadi sudah saya sampaikan juga untuk solusinya tadi, yaitu tujuannya dipangkas, jangan 6, kalau bisa 3 saja. Kemudian juga materinya juga. Kemudian tadi Pak ada saat apa Bu Mati, anak tadi kan ada disuruh menuliskan tulisan. Sebaiknya jangan dihapus, jangan itu dibuat di sebelahnya. Jadi ada pembanding. Oh ini yang salahnya di mana bagi anak kita tadi yang membuat kan. Jadi oh iya saya salahnya, mungkin itu kesadaran diri anak sendiri, merefleksi dia terhadap dirinya. Bagaimana anak, oh iya saya kurang huruf N-nya tadinya, itu sedikit. Hasil diskusi juga sudah baik. Kemudian pembelajarannya sudah Bu Mati lakukan dengan refleksi yang luar biasa dari baik itu akademik maupun sosial emosionalnya. Itu catatan dari saya, Bu Mati. Itu tadi kan udah stres juga. Iya, kita Dari awal awal UN